Selamat siang teman-teman semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini izinkan saya Nabi Ramzi LMH untuk memandu jalannya materi hari ini, sesi yang ketiga mungkin ya. Materinya terkait dengan teknik beracara hukum peradilan tata usaha negara. Baik, sudah ada di tengah-tengah kita ini narasumber kita yang mungkin tidak asing lagi untuk teman-teman mahasiswa. Izinkan sebelum Pak membacakan biodata kalian. Nama beliau Haji Taufik Effendi, sarjana hukum, magister hukum. Tanggal lahir beliau 10 Juli 1946. Riwayat pendidikan beliau S1 ilmu hukum di Unlam ya. Kemudian S2-nya juga di Unlam, magister hukum. Kemudian pengalaman kerja beliau itu adalah pegawai sipil Pak ya, PNS di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi mungkin beliau nanti bisa berbagi kita semua ya terkait dengan materi yang akan beliau sampaikan. Ini ada yang offline, ada juga yang online ya. Jadi untuk teman-teman semua, kita perlukan tetap perhatikan protokol kesehatan, tetap pakai masker dan jaga jarak. Baik, tanpa berlama-lama, semua langsung saja kita masuk ke materi kita yang akan disampaikan oleh terhormat Bapak Haji Taufik Effendi SHMH. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Dekan 1 ini saya. Mohon izin. Bapak-bapak pejabat struktural, Pak juga merangkap jadi moderator juga pejabat struktural. Dan Bapak Ibu dan Bapak para dosen dan mahasiswa, anak-anakku yang kusayangi dan kubanggakan. Alhamdulillah. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah berkat rahmat dan inayahnya serta rahmat karunia-Nya kita dapat bertemu bersilaturahmi bertatap muka di sini termasuk yang lain ya, termasuk yang lain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada hari ini dapat berbagi ilmu, bisa menyerap ilmu dan saya juga bisa memberikan sedikit gambaran mengenai teknik beracara peradilan tata usaha. Yang pertama mungkin kalau kita ingin beracara di peradilan tata usaha negara, kita harus mengetahui undang-undang yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara. Ada 3 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Kemudian yang kedua dirubah dengan Undang-Undang 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Dan yang ketiga itu adalah Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang peradilan tata usaha negara. Nah, jadi ini harus kita pegang. Ciri khas daripada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ini mengadut dalam undang-undang ini ada hukum formil, ada hukum material, jadi satu. Ada hukum acaranya dan ada hukum material, jadi satu. Nah, terkait dengan undang-undang tentang peradilan tata usaha negara ini mau tidak mau kita akan menyoroti atau kita akan familiar dengan keputusan tata usaha negara. Padahal termasuk kompetensi daripada peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan keputusan atau bisiking yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi badan atau pejabat tata usaha negara ini mengeluarkan bisiking keputusan yang dikeluarkan menurut seseorang atau badan hukum perdata dianggapnya merugikan yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan menempuh upaya lewat pengadilan. Walaupun nanti kita akan jelaskan juga bahwa penyelesaian sengketa tata usaha negara ini bukan lewat pengadilan saja. Ada yang namanya dengan administratif, upaya administratif. Itu belum lagi. Kita segera gambarkan dulu. Jadi kedudukan para pihak yang bersengketa di peradilan tata usaha negara ini pada dasarnya tidak sejajar. Di satu pihak ada badan atau pejabat tata usaha negara, di lain pihak seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan akibat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara itu. Nah, sekarang kita tahu lagi bahwa badan atau pejabat tata usaha negara ini mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan lain. Mempunyai kewenangan. Jadi badan atau pejabat tata usaha negara ini mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara itu. Jadi dia harus punya kewenangan. Nah, kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara ini dapat diperoleh. Yang pertama, kewenangan atributif atau atributif. Yang kedua, kewenangan berdasarkan delegasi. Yang ketiga, kewenangan yang diperoleh berdasarkan mandat. Jadi badan atau pejabat tata usaha negara tadi mengeluarkan keputusan tata usaha negara ini ada tiga kemungkinan kewenangan. Bisa kewenangan yang bersifat atributif. Kewenangan yang bersifat atributif ini artinya kewenangan yang diperoleh atau diberikan kepada badan atau pejabat tata usaha negara itu berdasarkan peraturan undang-undangan. Mungkin timbul pertanyaan kita, bagaimana contohnya? Contohnya bagaimana? Kewenangan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, misalnya berkait dengan perangkat hukum yang ada di daerah, misalnya ada perda kabupaten, ada perda kota, ada perda provinsi. Nah, di dalam perda ini ada tercantum kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara itu sendiri. Misalnya, itu yang sering kita bicarakan. Izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan ini ada aturan mainnya. Kalau seseorang punya tanah, mau bikin rumah, dasar merta ada tanah, ada uang, bikin rumah langsung. Tidak demikian. Ada aturan mainnya yang harus diikuti. Izin mendirikan bangunan ini termasuk kewenangan kabupaten kota. Kewenangan kabupaten kota. Jadi provinsi nggak boleh mengatur. Tidak ada pembagian urusan-urusan. Undang-undang pemerintahan daerah. Izin mendirikan bangunan, seseorangnya harus mengajukan permohonan
kepada siapa? Nah, inilah diatur dalam peraturan daerah ini diatur. Izin mendirikan bangunan diberikan oleh wali kota. Contoh aja misalnya, berikan wali kota. Nah, Wali kota mempunyai kewenangan menerbitkan izin mendirikan bangunan, menerbitkan keputusan izin tentang mendirikan bangunan itu berdasarkan kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan daerah itu tadi, yang disebut dengan kewenangan atribusi atau atribusi. Yang pertama. Jadi di sini yang berwenang adalah wali kota. Boleh nggak? Pertanyaan, boleh kan selain pada wali kota berikan izin? Boleh ya? Tidak boleh. Karena undang-undang peraturan sudah menentukan bahwa yang berwenang menerbitkan izin mendirikan bangunan itu adalah wali kota. Itu berdasarkan kewenangan atribusi. Kemudian berikutnya, di dalam peraturan daerah tersebut diatur dalam salah satu pasal atau mengenai perizinan tadi, izin berikan oleh wali kota. Kemudian ada salah satu pasal, misalnya salah satu ayat menyebutkan wali kota dapat melimpahkan atau mendelegasikan orang kepada kepala dinas perjalanan misalnya. Nah, berarti di sini apabila wali kota melimpahkan mendelegasikan kewenangan tersebut kepada kepala dinas tata kota, kepala dinas tata kota ini bertindak sebagai pelimpahan kewenangan dari wali kota kepada kepala dinas tata kota dalam memberikan izin mendirikan bangunan. Berarti kepala dinas ini memberikan izin mendirikan bangunan ini berdasarkan pelimpahan kewenangan dari wali kota dengan yang disebut dengan delegasi, mendelegasikan. Wali kota mendelegasikan kepada kepala dinas tata kota untuk memberikan izin atau menolak izin tentang izin mendirikan bangunan. Diperoleh secara delegasi. Nah, kemudian yang ketiga itu secara mandat, pelimpahan kewenangan diberikan kepada seseorang untuk mewakili wali kota di dalam memberikan izin atau menolak izin. Nah, tetapi di sini ada konsekuensi hukumnya. Kalau delegasi, wali kota mendelegasikan kewenangan kepada kepala dinas tata kota, maka secara yuridis tanggung jawab berada di tangan kepala dinas tata kota. Jadi, dia yang bertanggung jawab. Kemudian mandat tadi atas nama wali kota yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh si pemegang mandat tadi, yang bertanggung jawab adalah tetap wali kota. Hati-hati mengajukan gugatan. Jangan salah yang digugat. Wali kotanya yang digugat, kepala dinas tata kotanya yang digugat, atau yang mendatangani atas nama itu yang digugat. Jadi kita harus dulu siapa yang berkapasitas sebagai tergugat. Kalau keputusan misalnya yang dikeluarkan itu dianggap merugikan oleh seseorang atau badan keberatan, orang minta izin itu, orang minta izin berikan bangunan. Ternyata keluar keputusan yang sudah ditolak. Alasan saya, sertifikat sudah ada. Kalau izin bangunan kok diberi izin ditolak. Nah, ada upaya hukumnya. Upaya hukumnya yang bersangkutan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Satu-satunya pengadilan tata usaha negara adalah di Banjarmasin, di Kentang, ya. Nah, iya, provinsi sana, bukan kota Jawa. Nah, jadi itu. Jadi kita harus jeli kalau melayangkan gugatan atau membuat gugatan harus tahu siapa yang digugat. Dipelajari perdanya.
kita mengantongi keputusan. Keputusan yang kita peroleh, yang kita dapat ini, misalnya, oh yang datang aja wali kota, tempel wali kota, berarti ini wali kota. Kemudian setelah ditanyakan apakah wali kota sudah mendelegasikan, oh ternyata belum, berarti wali kota kita juga. Tapi kalau wali kota sudah mendelegasikan dengan suatu keputusan kepada kepala dinas, maka tanggung jawab selanjutnya itu bukan tanggung jawab wali kota lagi, tanggung jawab si kepala dinas tata kota. Jadi siapa yang kita gugat? Yang kita gugat berarti kepala dinas kepala dinas tata kota yang menandatangan, dan wali kota sudah menyerahkan, sudah mendelegasikan kepada kepala dinas kota. Jadi gugatan diarahkan kepada kepala dinas tata kota, jangan ke wali kota, karena wali kota sudah mendelegasikan. Agak berbeda dengan yang mandat tadi, ke atas nama. Kalau keputusan tersebut penolakan tadi ditangani atas nama wali kota, maka yang digugat bukan yang tanda tangan atas nama wali kota, bukan. Yang digugat adalah wali kotanya tetap. Kalau dia hanya pemegang mandat, tanggung jawab yuridis tetap berada di wali kota. Berbeda dengan delegasi tadi. Kalau delegasi tadi kan yang bertanggung jawab adalah penerima delegasi. Jadi itu ide yang dipegang untuk menunjukkan gugatan. Nah kemudian berikutnya sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara, bagaimana cara penyelesaiannya? Sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara ini, sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undangan ini, itu ada dua macam, ada dua bentuk. Yang pertama melalui upaya administratif. Belum pengadilan belum. Nanti mungkin ke pengadilan. Yang kedua melalui gugatan. Jadi bisa melalui upaya administratif. Upaya administratif ini mungkin ya ada kaitannya dengan masalah kebocoran. Ada upaya administratif dan hal yang kedua adalah melalui gugatan. Jadi ada dua cara. Jadi kalau upaya administratif ini tidak serta-merta kita langsung kasusnya bisa ajukan ke pengadilan. Belum lagi, nanti dulu. Ditempuh dulu upaya administratifnya. Upaya administratif ini terbagi lagi ada dua macam. Ya. Jadi yang pertama banding administrasi. Yang kedua adalah keberatan. Kalau banding administrasi ini, penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh instansi atasan dari pembuat keputusan atau instansi lain. Setelah ini selesai, ternyata seseorang atau badan hukum seseorang ini atau badan hukum merasa masih dirugikan, masih belum puas, maka dia bisa mengajukan gugatannya ke pengadilan tinggi, langsung ke tinggi ini. Kalau banding administratif ke pengadilan tinggi tata usaha negara di Jakarta. Nah, berbeda dengan keberatan. Ada banding administratif. Yang kedua ini keberatan. Keberatan ini diajukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan itu. Bukan instansi lain atau instansi atasan yang membuat keputusan. Nah, yang mengeluarkan keputusan. Apabila seseorang atau badan hukum keberatan merasa tidak puas, maka yang bersangkutan bisa mengajukannya ke pengadilan tata usaha negara. Apa dengan mengajukan gugatan? Keberatan tidak puas majukan ke pengadilan tata usaha. Kalau banding administratif diajukan, keberatan diajukan ke pengadilan tinggi tata usaha. Jadi itu beda. Keberatan diselesaikan oleh si pembuat keputusan.
di kasar itu kalau melalui upaya administratif penyelesaiannya secara yang kedua tadi yang melalui gugatan itu sudah gugatan. Yang pertama kita melalui upaya administratif terbagi dua, ada upaya administratif terbagi dua, ada banding upaya banding administratif, ada yang kedua adalah keberatan. Kalau banding administratif diselesaikan oleh instansi atasan, bisiking bahasanya, bisiking. Nah, jadi itu mungkin yang kalau kita. Jadi jangan sampai salah arah. Yang seharusnya ke upaya administratif langsung ke pengadilan. Ini undang-undang sudah mengatur. Harus ke sana dulu. Selesaikan upaya administratif dulu. Baru ke pengadilan. Kalau berhasil jakwa, ke pengadilan. Tapi kalau banding administratif langsung ke pengadilan tinggi. Tapi kalau keberatan merasa tidak puas, diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Mudah ya Kak? Mudah. Nah, itu berkait penyelesaiannya. Sekarang yang kita bicarakan siapa yang merupakan subjek bersengketa di tata usaha negara, subjeknya. Yang pertama badan atau pejabat tata usaha negara selalu menjadi tergugat, ya kan? Nah, kemudian berlawanan atau bermusuhan dengan seorang atau badan hukum perdata, ya? Seorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara itu sendiri. Para pihak yang berperkara atau subjek perkara itu, badan atau pejabat atau negara, dan seseorang atau badan yang atau berkapasitas sebagai badan atau pejabat atau negara itu berkapasitas sebagai tergugat, seorang atau badan hukum perdata tadi sebagai penggugat yang kedudukannya adalah tidak seimbang. Ada yang satu terbitkan izin, yang satu punya kewenangan terbitkan atau tidak terbitkan. Dan mungkin juga munculnya ada timbulnya intervensi. Para pihak pada dasar itu ada dua, badan atau pejabat atau negara sebagai tergugat. Apakah mungkin badan atau pejabat atau negara sebagai penggugat? Mungkin ya? Tidak mungkin, karena dia yang mengambil putusan berikan izin atau tidak. Yang menjadi penggugat itu selalu seseorang atau badan hukum perdata, karena dia merasa dirugikan akibat terbitnya keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Udah ya. Objek. Di sini kan print screen. Apabila ada subjek, ada objek. Apa yang merupakan objek? Itu adalah keputusan tata usaha. Kemudian keputusan yang bisa disebut keputusan negatif fiktif yang berasal daripada perhatian kepada. Artinya apa? Kalau keputusan ini kan kita sudah tahu. Diberikan oleh badan atau pejabat tertentu yang mempunyai kewenangan. Apakah itu kewenangan legislatif? Apakah itu kewenangan
delegasi, apakah itu kewenangan mandat. Nah, kemudian yang berikutnya si tergugat ini karena merasa dirugikan, maka yang bersangkutan menempuh upaya hukum. Jadi bukan upaya menempuh gugatan. Atau bisa juga dari upaya administratif kan, gugatan menempuh upaya administratif. Itu berkaitan dengan kepegawaian. Jadi di sini. Jadi kepengadilan mengajukan gugatan ke pengadilan. Tadi kalau upaya administratif banding administratif itu langsung ke kalau tidak merasa ke banding. Tapi keberatan Tadi kita membicarakan objek peradilan tata negara. Ada keputusan. Yang kedua ada keputusan negara. Yang kedua ada perluasan keputusan tata negara. Keputusan negatif fiktif. Keputusannya tidak terlihat. Tapi dianggap suatu keputusan yang merugikan seseorang atau keberatan. Dan ini diberikan peluang oleh undang-undang bisa diajukan sebagai alasan gugatan badan pejabat atau yang berwenang menerbitkan keputusan itu. Contohnya di pasal 3 Undang-Undang 5 tahun 2006. Yang pertama, kesulitan saya baca. Ini bunyi pasal, saya baca. Apabila badan atau pejabat tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal ini menjadikan kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata negara. Tidak mengambil keputusan, sedangkan itu kewenangan yang bersangkutan. Tadi kita sudah bicarakan kewenangan tadi. Maka yang bersangkutan dianggap menerbitkan keputusan. Disamakan. Jika suatu badan atau pejabat tidak mengeluarkan keputusan yang dimaksud, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan telah lewat, maka badan atau pejabat tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan. Nah, ini saya jabarkan. Yang pertama tadi dia mempunyai kewajiban sama dengan menerbitkan. Yang kedua, apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan, badan atau pejabat negara tidak mengambil keputusan, maka dalam undang-undang ini disebutkan bahwa badan atau pejabat atau negara itu sudah dianggap menerbitkan keputusan. Sudah mengeluarkan keputusan yang dianggap menolak. Jadi kita hati-hati. Kayak yang berkecimpung di, terutama mereka yang berkecimpung di pemerintahan. Misalnya contoh, kita sambung dengan masalah perda izin mendirikan bangunan. Salah satu pasal disebutkan diterbitkan oleh kepala paling lambat 30 hari setelah permohonan diterima oleh paling lambat 30 hari. Ini artinya dalam 30 hari tersebut badan atau pejabat atau negara wajib mengeluarkan keputusan untuk mengabulkan atau keputusan untuk menolak. Wajib. Nah, sekarang pertanyaannya, yang bersangkutan tidak mengeluarkan keputusan, mengabulkan tidak, menolak tidak. Sedangkan waktunya sudah terlampaui 30. Undang-undang menentukan bahwa badan atau pejabat tersebut dianggap mengeluarkan keputusan yang isinya menolak permohonan yang bersangkutan. Itu kalau ditentukan dalam peraturan perundangan batasan waktu penyelesaiannya. Diterbitkan paling lambat 30 hari.
Jadi tunggu 30 hari. Selama 30 hari tidak diterbitkan izin, maka arah keputusan itu mengarah kepada pasal 3 Undang-Undang 5 tahun lalu, yaitu keputusan yang negatif fiktif. Keputusan yang tidak ada, tapi secara hukum dianggap mengeluarkan keputusan yang isinya menolak permohonan yang bersangkutan. Ayat 2 ini, ayat 2 pasal 3 yang memperkuat arti keputusan saudara. Yang ketiganya ya ayat 3, dalam hal peraturan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu bahwa telah lewat 4 bulan sejak permohonan, pejabat yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan. Kayaknya menggunakan lagi. Ada pertanyaan mungkin, ada pemikiran kita. Dalam peraturan daerah itu tentang izinkan bangunan tadi, mungkin tidak dicantumkan berapa tenggang waktu lama penerbitan izin. Dia diatur. Artinya apa? Artinya bahasa baja kita larut-larutnya. Apabila tidak demikian undang-undang dibatasinya. Apabila badan tidak menerbitkan keputusan, badan atau pejabat tidak menerbitkan keputusan selama 4 bulan, undang-undang ini tidak, peraturan daerah ini tidak mengatur. Selama 4 bulan, maka setelah 4 bulan, badan atau pejabat tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan yang isinya adalah menolak permohonan yang bersangkutan. Jadi kalau peraturan undang-undangnya tidak mengatur batasan waktu kapan izin tersebut harus diterbitkan. Beda dengan ayat 2 tadi. Ayat 2 tadi ditentukan izin dikeluarkan paling lambat 30 hari. 30 hari tidak dikeluarkan yang mengeluarkan izin yang perlahan. Ini dalam peraturan daerah tidak diatur. Dalam peraturan undang-undang ini tidak diatur. Izin dikeluarkan paling lambat berapa hari atau berapa bulan tidak ada ketentuan. Nah, undang-undang menentukan apabila tidak diatur di dalam peraturan undang-undan yang mendasari pemberian izin tersebut, maka setelah lewat 4 bulan, badan atau pejabat negara tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan yang isinya menolak memberikan. Mudah ya? Mudah. Ya. Yang pertama diberikan izin. Yang kedua ditolak memberi izin. Ya. Jadi yang perluasan arti keputusan negatif tadi tidak dikeluarkan izin, tidak ditolak, tidak diberikan izin. Waktunya ditentukan dalam peraturan ini ditentukan sudah. Nah, kalau sudah ditentukan kita mengacu pada ketentuan peraturan itu. Izin paling lambat dikeluarkan selama 40 hari misalnya. Bila 40 hari tidak dikeluarkan, maka pejabat atau badan atau pejabat negara itu dianggap telah mengeluarkan keputusan yang isinya menolak memberikan izin tersebut. Itu kalau diatur dalam peraturan daerahnya. Timbul lagi pertanyaan, peraturan itu masuk. Gimana menghitungnya? Sampai kapan kita menunggu ini? Izinkan atau tidak diizinkan? Sampai kapan kita menunggu? Nah, undang-undang antisipasi. Apabila peraturan ini tidak mengatur, maka setelah jangka waktu 4 bulan tidak diterbitkan izin, tidak diterbitkan keputusan yang isinya menolak atau mengabulkan, maka yang bersangkutan atau badan pejabat atau negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan, dianggap telah mengeluarkan keputusan yang isinya menolak permohonan yang bersangkutan. Nah, ini dengan ditolak berarti merugikan pihak pemohon
ya kan? Orang sudah punya tanah, sudah siap mau dibangun, duit sudah siap mau beli bahan. Nah, ini ada peraturan Pak, nggak boleh harus minta izin dulu. Kita izin. Tunggu. Tidak keluar juga izin ditolak tidak. Dari perdanya, dalam perdanya tidak diatur. Tidak diatur. Masih sudah 4 bulan. Kalau diatur di dalam 4 bulan. Kalau diatur di dalam peraturan. Aculah peraturan daerah. aturan yang dimuat di dalam paling lambat Februari tidak diketerbitkan keputusan apakah itu menolak atau menerima, maka yang bersangkutan secara hukum sudah dianggap badan atau pejabat atau dianggap telah menerbitkan keputusan yang isinya menolak permohonan yang bersangkutan. Kenapa kita mau bicarakan ini? Karena ini erat kaitannya dengan pengajuan gugatan. Pengajuan gugatan. Jangan sampai gugatan kita dimentahkan karena belum waktunya. Belum waktunya itu bergugatan. Ya. Nah, jadi tadi kalau yang bersangkutan dalam peraturan daerahnya atau ini dari daerah. Pada provinsi, pada kabupaten kota. Kalau di pusat kan lain lagi undang-undang. Hanya 40 hari ditentukan, izin harus diberikan paling lambat 30 hari. Tunggu 30 hari, keputusannya tidak terbit, jangan ditolak, jangan dikabulkan, keputusannya tidak terbit. 30 hari, nah itu secara hukum dianggap bahwa badan atau pejabat negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang isinya menolak permohonan yang bersangkutan. Mulai di sana start itu. Tenggang waktu untuk menggugat. Karena undang-undang ini menentukan tenggang waktu bagi pergugatan itu adalah selama 90 hari. Sejak kapan? Sejak kapan? Dihitung 90 hari. Nah, ini tadi yang kita bicarakan pertama. Keputusannya diterima, ada keputusan diterima atau diumumkan. Keputusannya diterima hari pertama. Ada keputusan diterima atau diumumkan. Nah, sejak itu pergugatan. Keputusannya tidak ada. Iya, tidak. Hitung lagi. Hal ditentukan undang-undang, ditentukan peraturan daerah. Setelah 40 hari itu. 40 hari. Setelah 40 hari itu dihitung 90 hari. Nah, itulah tenggang waktu menggugat. Itu. Nah, itulah tenggang waktu. Tidak ditentukan dalam peraturan undang-undang. Pengadilan tata usaha negara. Berapa tenggang waktu? Tidak. Bahwa keputusan tersebut harus diterbitkan, harus diberikan kepada si penggugat. Tidak diatur. Dalam undang-undang sudah diantisipasi. Dalam undang-undang ini sudah diantisipasi. Setelah 4 bulan, yang bersangkutan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan sudah dianggap menerbitkan keputusan yang isinya menolak permohonan yang diajukan. Setelah 4 bulan, dihitung 4 bulan, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 90 hari. Itu tenggang waktu kita untuk mengajukan gugatan, jangan sampai lewat tanggal 90 hari. Apa? Oh ya Kak. Oh ya Kak. Dan kita bahasa kalau nah, jadi kita berperkara di pengadilan bisa juga yang bersangkutan. Bisa juga minta bantuan dari advokat boleh. Kalau bantuan dari advokat harus didampingi dengan surat kuasa. Bisa tahu Pak, sering disinggung. Surat kuasa itu identitas penggugat, identitas penerima kuasa, identitas pemberi kuasa.
Waktunya katanya sudah habis. Masih sisa 5 menit untuk Nah. materi, nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab, Bapak. ya kan? Oh masih ada kan? Nah, 5 menit. Nah itu. Jadi kan bisa kita melalui apa? Tapi Pada ini itu tadi pokok yang sangat penting. Jangan sampai gugatan kita ditolak. Jangan berkaitan dengan kompetensi kewenangan, ya memang pengadilan tata usaha negara ini berwenang mengadili tentang sengketa tata usaha negara. Ya kan? Berwenang absolut itu. Nah itu, jadi itu yang ada keputusan, ada yang disamakan dengan keputusan, perluasan pengertian keputusan. Itu objek daripada sengketa tata usaha negara. Jadi kita sudah membicarakan tadi keputusan tata usaha negara, subjek yang bersengketa itu siapa, objek yang bersengketa itu siapa, ya kan? Objeknya apa? Tadi sudah kita singgung. Objek Tadi kita kan para pihak yang berperkara siapa? Nah kalau hal seperti jadi itu kita angkat bahwa ini yang sangat prinsip sekali. Jangan salah menggugat. Wali kota sudah serahkan kepada kepala desa kota. Tanda tangan kepala desa. Walaupun dalam peraturan daerahnya dicantumkan bahwa yang menerbitkan izin untuk wali kota, tapi ada salah satu ayat yang menyebutkan bahwa wali kota dapat mendelegasikan kepada instansi lain atau kepala instansi lain. Nah, kalau wali kota sudah mendelegasikan kepada kepala instansi lain, maka wali kota secara yuridis tidak bertanggung jawab terhadap penerbitan izin atau penolakan izin yang diberikan oleh kepala dinas tata kota. Jadi siapa yang kita gugat? Yang kita gugat kepala dinas tata kota. Berbeda kapasitas kalau kepala dinas tata kota atas nama wali kota. Nah, kalau atas nama wali kota, kita yang menggagas kepala dinas tata kota yang kita gugat adalah wali kotanya. Ya. Itu dulu, jangan sampai gugatan belum masuk sudah kandas dahulu. Ya. Bahan selengkapnya nanti ada. Baik, terima kasih Bapak Haji Taufik Effendi, MH atas paparan materi terkait etik beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Ada waktu kurang lebih 30 menit sebelum kita melaksanakan isoma. Dari mungkin ruangan sini dulu ya, sebelum saya ke teman-teman yang ada di ruang Zoom. Ada mungkin yang belum ditanyakan ke narasumber kita, silakan Mas.